Ya, pemirsa, Anda kembali di Newsline bersama saya dari Salam Pesi. Merebaknya penyebaran COVID-19 membuat pemerintah daerah Kota Bengkulu mengambil langkah cepat untuk mengatasi dampak perekonomian. Langkah cepat yang diambil adalah dengan penangguhan penagihan pinjaman untuk koperasi dan usaha mikro kecil menengah hingga menggratiskan pembayaran PDAM, rusunawa, bahkan retribusi parkir kepada masyarakat kecil yang terdampak. Langkah cepat yang diambil Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan ini dilakukan setelah adanya warga Kota Bengkulu yang terjangkit COVID-19. Langkah dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam surat edaran nomor 065-116-DKUKM 2020 tentang penangguhan penagihan pinjaman untuk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bengkulu. Surat edaran yang dikeluarkan Wali Kota Bengkulu ini menindaklanjuti dikeluarkannya Instruksi Presiden Joko Widodo nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kebijakan diambil sebagai langkah untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat yang terdampak langsung penyebaran COVID-19. Masyarakat yang memiliki UMKM diminta untuk segera mengajukan surat penangguhan penagihan pinjaman atas hutang ke perbankan dan non-perbankan di lingkungan operasional Kota Bengkulu untuk dapat ditangguhkan selama batas waktu 1 tahun ke depan. Wali Kota pun telah menyurati seluruh perbankan dan non-perbankan untuk tidak menagih pinjaman kepada pengusaha koperasi dan UMKM sampai status darurat COVID-19 berakhir. Selain itu, pemerintah Kota Bengkulu juga telah menyurati PLN Rayon Bengkulu untuk dapat memberikan kelonggaran kepada para pelanggan dalam hal pembayaran listrik selama 1 tahun ke depan, terutama bagi warga tidak mampu. Bagi siapa? Tagih Pak, tetap bayar. Ini yang dibebaskan itu kan? Ya, tiga juga begitu. Ya itu. Ini Jo apa tuh? Ini Jo Pak. Yang DP itu Bapak nih lah. Itu apa? Ini semua 1 bulan. bukan ditunda. Arahan Wali Kota Bengkulu bahwa ya. Sehingga setiap daerah yang mulai menanam hari ini. Ya, pemirsa, untuk lebih jelasnya bagaimana langkah cepat pemerintah Kota Bengkulu terkait dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Kota Bengkulu, kita telah terhubung melalui sambungan Skype bersama Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan. Pak Helmi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Helmi Hasan, dari data saya pada 2017, Kota Bengkulu ada 364.000 jiwa. Akibat pandemi ini, seberapa banyak yang terdampak? Ya, sebenarnya kalau dampak ekonomi itu sangat banyak ya. Kita saja membina UMKM kurang lebih 50. Ya, UMKM yang ada di bawah naungan Dinas Koperasi. Dan kita sudah anggarkan dana bergulir kurang lebih 1 miliar 1 kelurahan. Tapi baru digulirkan 13,4 miliar. Nah, langkah-langkah kita coba kemudian mengikuti instruksi Presiden tanggal 24 di Istana Negara. Presiden menginstruksikan untuk memberikan relaksasi terhadap warga nasabah yang melakukan pinjaman terhadap bank atau non-bank. Nah, kita punya Dinas Koperasi yang memberikan dana bergulir 1 miliar 1 kelurahan itu kepada kurang lebih 40 sampai 50 UMKM yang ada di Kota Bengkulu yang terdampak terhadap COVID-19. Baik, lalu implementasinya di grassroots seperti apa, Pak? Bagaimana juga tanggapan bank maupun lembaga non-perbankan terkait kebijakan ini? Alhamdulillah, setelah kita mendengar instruksi Presiden tanggal 24, langsung kita minta OJK, kita rapat sama-sama. Alhamdulillah telah digelar rapat sama-sama antara Wali Kota Bengkulu, OJK dengan seluruh dunia perbankan non-perbankan yang diadakan di BPD, Bank Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu, dan itu semua mendengar. Dan kita sampaikan Wali Kota telah mengeluarkan surat kepada seluruh bank non-bank untuk tidak melakukan penagihan-penagihan, cicilan, kredit terhadap nasabah-nasabahnya yang terdampak terhadap COVID-19. Nah, alhamdulillah di Kota Bengkulu cukup positif ya, banyak sekali perbankan dan perbankan yang memahami itu, di mana ketika ada warga Bengkulu yang terdampak COVID-19, ekonominya, usahanya, maka mereka memberikan relaksasi kurang lebih selama 1 tahun. Baik, artinya ada respon positif dari pihak ketiga, lalu bagaimana dengan rencana? Ada juga yang tidak, ada juga yang belum merespon, ada. Nah, lalu langkah apa yang akan diterapkan terhadap pihak ketiga yang belum merespon itu, Pak? Ya, tentu kita akan datangi, kita akan surati begitu, karena memang ini instruksi Presiden langsung tanggal 24 di Istana Negara dan diminta juga kepolisian untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu. Baik, lalu Pak, soal peringanan biaya listrik dan PDAM, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah, update-nya seperti apa?
Ya, ini juga yang dirasakan sama warga masyarakat terhadap dampak COVID-19, misalnya PDAM, kontraan rumah, PLN, ya begitu. Misalnya supir angkot, ojek yang terdampak langsung karena siswa diliburkan, mahasiswa diliburkan, ASN dirumahkan. Akhirnya angkot jadi sepi, ojek jadi sepi, online jadi sepi. Maka kita bebaskan mereka PDAM-nya selama 1 tahun. Ya, yang kedua PLN-nya kita datang PLN dan kita bersurat kepada Presiden, kepada pimpinan PLN. Alhamdulillah untuk yang 450 digratiskan, 950 50%. Itu kebijakan Presiden. Nah selanjutnya kita juga sudah menggratiskan jukir untuk membayar kepada pemerintah. Sehingga kemudian para juru parkir tenang. Karena memang yang memarkir itu sangat sedikit. Baik, untuk PLN dan PDAM mulai akhir bulan ini sudah digratiskan, Pak? Sudah, PDAM sudah digratis selama 1 tahun, sampai nanti Februari 2021, PDAM. Baik. Yang menengah ke bawah, yang terdampak COVID-19. Baik, Pak Wali Kota, untuk menutupi semuanya ini, anggarannya dari mana, Pak? Ya, ini kan kebijakan pemerintah ya. Kita kalau dengan Samisaki itu memang anggaran pemerintah. Jadi relaksasi itu tidak kemudian pakai anggaran. Yang kita pakai anggaran nanti pakai APBD, kita ada pergeseran-pergeseran. Kalau sembakonisasi yang kita bagi kepada yang terdampak itu melalui Basnas. Dan gaji saya, gaji wakil wali kota, dan beberapa anggota DPR yang mau membantu COVID-19, kita kasih ke Basnas gajinya untuk dibelikan sembako. Dan di Basnas pun sudah ada dana yang dipotong dari beberapa bulan zakat para pegawai negeri sipil kita, karena itu memang hukumnya begitu. Dan inilah dana diberikan untuk sembakonisasi. Dan kita juga memberikan bibit-bibit untuk dilakukan penanaman, mengantisipasi kalau Lebaran, Idul Fitri, puasa itu harga-harga naik, kita sudah siap dengan tanaman-tanaman yang produktif. Tidak boleh ada senjekal tanah di Kota Bengkulu yang tidak ditanam tanaman produktif. Apakah kelapa, mangga dan sebagainya. Baik, artinya ada pemotongan gaji sejumlah pejabat untuk gotong royong menangani ini semua ya. Terima kasih Pak Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu sudah bergabung di Newsline.